Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya, puji Tuhan. Hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi kita. Kita imani itu, kita percaya itu, bahwa Tuhan Yesus itu selalu beserta kita. Amin ya. Sampai kesudahannya. Amin ya. Sampai Tuhan Yesus berkata kepada para rasul, para murid, sebelum meninggalkan Yerusalem, disuruh menunggu agar apa? Agar janji Allah, yaitu Roh Kudus, bagian diri Allah sendiri itu menyertai para murid dan para rasul, dan akhirnya mereka mendapatkan lawatan tersebut. Itu juga janji bagi kita. Amin ya. Tuhan Yesus harus dimuliakan terlebih dahulu, naik ke surga, sehingga Roh Kudus itu bagian dari diri Allah, itu melingkupi para rasul dan para murid. Amin ya. Dan itu juga berlaku bagi kita. Kita imani itu, bahwa kita itu disertai Allah. Tuhan beserta kita. Kita imani itu. Amin ya. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu beserta kita. Bahkan dikatakan juga doa-doa atau ucapan atau apapun dalam hati kita yang tidak bisa kita ungkapkan, Roh Kudus tahu dan menyampaikannya sendiri kepada Tuhan. Amin ya. Itu harus kita tahu, itu harus kita imani. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita pandang Tuhan. Dan sampai saat ini kita tahu Tuhan itu bekerja, masih berbicara kepada orang-orang yang dipilihnya. Jadi apabila kita berada di situasi yang benar-benar kita butuh bantuan, temui orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Karena itu adalah yang Tuhan mau. Tuhan sampai memuridkan banyak orang. Agar apa? Agar mereka menyebarkan firman Tuhan, agar bersaksi, menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Amin ya. Jadi apabila kita ada di situasi apapun itu ya, yang kita butuh bantuan, kita harus saling mengingatkan. Kita harus mencari orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan, yang dapat membimbing kita, yang dapat mengarahkan kita ke jalan Tuhan. Itu harus kita tahu. Kita cari orang-orang yang seperti itu, karena itu memang tugas manusia. Itu kehendak Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan tahu apa yang dimaui Tuhan, apa isi hati Tuhan. Dan kita tahu Tuhan itu masih berbicara kepada banyak orang. Tuhan itu benar-benar mencintai manusia. Bahkan kita tahu satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Amin ya. Jadi apapun keadaan kita atau orang-orang sekitar kita, kalau memang benar-benar butuh bantuan, datang ke orang-orang yang mencintai Tuhan. Karena kita tahu jalan kita sesudah di dunia itu cuma dua, ke surga atau ke neraka. Neraka itu bukan tempatnya manusia, neraka itu tempatnya Lucifer. Cuma Lucifer tidak mau sendirian, jadi menarik banyak orang untuk ikut dia ke neraka. Tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mengatakan tempatnya manusia itu di surga. Sampai Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Kita harus tahu itu, kita harus menyadari, kita harus beritakan ke semua orang. Jadi apabila kita ada di situasi tersulit pun, puji Tuhan sekarang teknologi canggih ya, kita minta bantuan ke orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan. Karena orang-orang yang seperti itu, seperti para rasul, para murid, tahu yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu satu-satunya cara untuk membuktikan cinta kasih kita kepada Tuhan, itu melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Dan orang-orang yang mencintai Tuhan juga tahu, dengan melakukan kehendak Tuhan, Roh Kudus yang kita perlukan selama hidup di dunia ini, hanya itu caranya, melakukan kehendak Tuhan. Amin ya. Jadi apapun situasi yang dialami kita atau orang-orang sekitar kita, kita tahu harus kemana. Cari orang-orang yang mencintai Tuhan. Amin ya. Karena ini yang masalah hidup dan mati kita dan orang-orang sekitar kita. Pilihannya cuma dua, surga dan neraka, tidak ada tempat lain. Amin ya. Jadi mari kita saling dukung, saling support, saling bantu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sebarkan firman Tuhan, beritahu kebenaran ini, bahwa jalan ke surga itu ada. Hidup manusia itu tujuannya cuma satu, ke surga. Tuhan tidak ada yang lain. Mari kita saling dukung, saling support, saling bantu ya. Kita tahu jalannya, kita tahu caranya. Kita beritahu semua orang, kita saling dukung, saling support untuk melakukan kehendak Tuhan ini. Amin ya. Amin. Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan, kita semakin berakar kuat dalam Tuhan.
itu bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan ya. Karena kita tahu Tuhan itu rindu untuk memberkati. Tapi dosa manusialah yang memisahkan kita dengan Tuhan, memisahkan kita dengan Allah. Makanya sampai Tuhan itu mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk sebagai jembatan kita. Dan kita beritahukan semua orang. Amin ya. Manusia bisa salah, kita bisa salah, tetapi Tuhan itu maha pengampun, bahkan maha penyayang, rindu untuk memberkati umat manusia. Yang perlu kita lakukan tuh adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kita beritakan kebenaran ini kepada semua orang. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya melanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab ini ya, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat. Sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu, bahwa ada seorang yang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus. Hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah akan kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu kami tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata dengan demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi Paulus di sini menyatakan sikapnya. Paulus berkata bahwa bila berhadapan dengan orang, dia berusaha lemah lembut, tetapi dalam surat-suratnya Paulus bersikap tegas. Itu tentunya seperti yang kita tahu di perikop sebelumnya, Paulus itu menjaga hati orang-orang. Di sini Paulus menegaskan lagi. Bahkan Paulus sampai berkata, aku
Aku meminta kepada kamu, jangan memaksa aku tuh menunjukkan keberanianku dari dekat. Jadi Paulus memperingatkan orang-orang itu melalui surat. Tetapi Paulus juga menggarisbawahi ya, atau mengatakan jangan memaksa Paulus untuk memperlihatkan keberanian Paulus dari dekat. Karena Paulus sampai mengatakan bahwa mereka itu sampai pekerjaannya atau hal yang dilakukan oleh para rasul itu menaklukkan siasat orang-orang. Mereka melakukannya bukan dengan hal-hal duniawi. Dan Paulus menyatakan imannya juga, bahkan apa yang mereka lakukan ini sampai Paulus memberi gambaran sampai bisa meruntuhkan benteng-benteng. Amin ya. Jadi di 2000 tahun yang lalu, berarti kita tahu juga banyak siasat orang. Dan para rasul ini menghadapinya. Tetapi berbeda saat berhadapan dengan jemaat. Paulus berusaha lemah lembut, tetapi mengingatkan lagi, jangan sampai mereka memaksa Paulus untuk menunjukkan keberanian Paulus saat di dekat mereka. Paulus mengatakan lagi setelahnya ya, mereka itu pekerjaannya itu menaklukkan siasat orang-orang, tetapi bukan dengan senjata duniawi. Bahkan mengatakan dapat meruntuhkan benteng-benteng. Kita ini ya akan renungkan ya dari ayat di awal bagaimana Paulus menyatakan sikapnya di perikop ini. Dikatakan di ayat pertama, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Jadi Paulus ini memperingatkan mereka, mencontoh Tuhan Yesus yang dikatakan di sini lemah lembut dan ramah. Tetapi kita tahu juga saat di dunia Tuhan Yesus saat berhadapan dengan orang-orang Farisi juga keras. Seperti yang dilakukan juga oleh Paulus. Pekerjaan para rasul dan Paulus itu meruntuhkan siasat orang. Dan itu juga yang dilakukan Tuhan Yesus saat berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan mahkamah agama ya. Walaupun Paulus di sini menggambarkan Tuhan Yesus itu lemah lembut dan ramah. Dan Paulus melakukan itu, yaitu sampai berkata tidak berani bersikap keras di hadapan jemaat itu ya karena mencontoh yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikatakan di sini lemah lembut dan ramah ya. Paulus menggambarkan Tuhan Yesus seperti itu. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Jadi Paulus memperingatkan, jangan sampai mereka memaksa Paulus menunjukkan keberaniannya. Karena Paulus walaupun lembut kepada jemaat, Paulus itu keras kepada orang-orang tertentu yang menyangka bahwa mereka hidup secara duniawi. Jadi seperti Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus ramah dalam lembut, tetapi Tuhan Yesus juga bisa keras. Dan Paulus mencontoh itu. Paulus keras terhadap orang-orang yang menyangka mereka hidup secara duniawi. Karena apa? Karena kita tahu di perikop sebelumnya Paulus itu menjaga hidupnya agar apa? Tidak menjadi batu sandungan. Jadi Paulus keras terhadap orang-orang yang menyangka mereka itu hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ditegaskan lagi oleh Paulus di sini. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Paulus di sini menegaskan lagi. Kita tahu Paulus selalu disertai Allah, dan Paulus di sini mengatakan lagi bahwa kami tidak memakai senjata duniawi, tetapi kami memakai senjata atau kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi Paulus mengimani itu bahwa senjatanya itu adalah kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Seperti juga yang dilakukan Tuhan Yesus. Banyak siasat ya yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Bahkan saat mereka melihat Tuhan Yesus dimegahkan ya, mereka melihat dari jauh.
dan lihat dan melihat dari jauh, dan mereka saling ini ya, bahwa siasat mereka tidak berhasil. Ini juga yang dihadapi oleh Paulus, siasat manusia saat itu juga dihadapi. Seperti Tuhan Yesus juga menghadapi siasat orang-orang Farisi. Dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi mereka itu tentunya saat di dunia banyak pikiran ya, yang mereka hadapi banyak hal. Jadi di pikiran mereka tuh pasti berkecamuk banyak hal. Tetapi mereka menaklukkannya di hadapan Kristus. Mereka menaruh pikiran-pikiran yang ada di diri mereka, karena mereka menghadapi banyak hal ya, banyak siasat yang mereka hadapi, kubu-kubu yang melawan. Tetapi mereka menaklukkan pikiran-pikirannya di hadapan Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia ya. Jadi di sini katakan, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Berarti di depan jemaat Korintus ya. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Jadi Paulus di sini mengatakan, kalau ada orang yang benar-benar yakin dia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir juga di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus, sama seperti dia. Jadi kita kalau yakin kita milik Kristus, kita juga harus berpikir bahwa orang yang ada di depan kita itu adalah milik Kristus juga. Amin ya. Sama seperti kita. Bahkan jika aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikarenakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Ini yang dikatakan oleh Paulus ya. Jadi sikap Paulus dikatakan di sini bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Jadi di sini Paulus benar-benar menegaskan sikapnya. Amin ya. Dan ini untuk membuat jemaat Korintus juga biar bisa mengerti juga ya sikap Paulus. Paulus juga memperingatkan mereka dulu agar apa? Tentunya Paulus menghindarkan terjadi konflik ya. Jadi Paulus memperingatkan jemaat Korintus terlebih dahulu. Ini loh sikap kalian tuh harus begini. Jangan memaksa Paulus untuk mengambil tindakan keras ya, seperti bila berhadapan dengan orang-orang yang punya banyak siasat. Dan itu tentunya dilakukan Paulus untuk menjaga hubungan ya, agar hubungan Korintus dan jemaat Korintus dan Paulus baik. Jadi Paulus benar-benar menegaskan sikapnya, mengajarkan juga jemaat Korintus bagaimana bersikap ya terhadap orang lain. Seperti Paulus juga mencontoh Tuhan Yesus. Amin ya. Amin, kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menguatkan, menjadi saluran berkat, menjadi seperti apa yang Tuhan mau ya. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa siapapun saat ini mengalami sakit, berikan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Berikan mujizat yang daripada-Mu, apapun di tubuh kami semuanya yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerja dan usaha yang daripada-Mu, berikan kami pekerja dan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang dapat mendekatkan kami lebih dekat lagi kepada-Mu, menjadi saluran berkat Tuhan
bagi kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang kau mau. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripadamu, yang cinta Engkau, yang takut akan Engkau Tuhan, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu. Dan berikan kami anak cucu yang daripadamu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang mau menjadi saluran berkat-Mu, yang mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami masalah, beban hidup, persoalan hidup, tantangan hidup, berikan jalan keluar-Mu, jawaban-jawaban doa yang daripadamu, solusi-solusi daripadamu, terobosan-terobosan yang daripadamu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, kasih karunia-Mu menyertai kami semuanya, melingkupi kami semuanya, mujizat-Mu menyertai kami. Terima kasih Yesus, Kau sudah bernyata, berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.